Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abitria Fatmaning Dias dengan NIM 2101421026. Di sini saya akan menyampaikan mengenai teori formalisme Rusia, seperti yang tertera pada salindia presentasi tersebut. Untuk berikutnya, materi yang akan saya sampaikan yakni yang pertama, sejarah adanya teori formalisme Rusia. Yang kedua, konsep dasar teori formalisme Rusia. Yang ketiga, ringkasan materi berdasarkan analisis kemarin. Pertama, yakni kita membahas sejarah teori formalisme Rusia. Sejarah teori formalisme Rusia seperti yang saya tayangkan dalam salindia presentasi tersebut, terdapat 3 pokok penting. Yang pertama, lahirnya formalisme Rusia bermula dari munculnya gerakan futurisme, yaitu gerakan yang memberontak terhadap tradisi dan kebudayaan. Untuk yang kedua, formalisme Rusia juga timbul sebagai reaksi terhadap aliran positivisme pada abad ke-19 yang terlalu memperhatikan data-data biografis dalam studi ilmiah dan cenderung menganggap yang ilahi sebagai yang absolut. Yang ketiga, tokoh teori formalisme Rusia berasal dari Rusia yang menamakan dirinya Opayas. Berkembang sekitar tahun 1914 hingga 1930. Teoritis formalisme yang sangat terkenal adalah Viktor Shklovsky, Boris Eichenbaum, Roman Jakobson, Leo Jakubinsky. Diketahui bahwa formalisme Rusia terdapat 4 gagasan pokok. Yang pertama yakni defamiliarisasi dan deotomatisasi. Yang kedua, teori naratif. Yang ketiga, analisis motif. Yang keempat, fungsi puitik dan objek estetik. Gambar berikut ini menunjukkan bahwa adanya tokoh teori formalisme Rusia. Terdapat 5 tokoh seperti yang tertera pada salindia berikut. Selanjutnya, untuk yang kedua yakni mengenai konsep dasar teori formalisme Rusia. Konsep dasar teori formalisme Rusia yakni formalisme adalah reaksi terhadap pendekatan sastra yang bersifat positivistik yang merupakan sebuah pendekatan yang didasari oleh filsafat positivisme, yakni suatu faham yang menganggap bahwa segala ilmu pengetahuan harus berasaskan fakta yang dapat diamati. Teori formalisme Rusia yang menitik beratkan kajian pada alur yang terdiri dari fabula dan sujet dan kekhasan unsur-unsur kesusastraan sebuah karya sastra. Tujuan pokok formalisme adalah studi ilmiah tentang sastra dengan meneliti unsur-unsur kesusastraan, puitika, asosiasi, oposisi, dan sebagainya. Yang ketiga, mengenai materi ringkasan analisis novel Ayah karya Andrea Hirata dalam perspektif formalisme Rusia. Berikut ada 4 poin. Poin yang pertama, apa itu novel? Novel merupakan salah satu bentuk karya sastra yang menceritakan manusia dan kompleksitas kehidupannya. Konflik dalam novel mencerminkan realita dalam masyarakat. Konflik tersebut saling terkait sehingga membentuk sebuah alur. Kedua, apa itu novel karya Andrea Hirata yang berjudul Ayah?
Novel Ayah karya Andrea Hirata diterbitkan pada tahun 2015. Latar waktu cerita pada tahun 1990-an. Menceritakan dua tokoh sentral, yaitu Amiru dan Sabari. Novel ini memiliki alur yang unik karena berbeda dengan alur novel lainnya. Novel ini seakan-akan menceritakan dua hal berbeda, padahal sebenarnya saling terkait dan memiliki gaya bahasa yang khas. Yang ketiga, teori yang digunakan dalam analisis novel Ayah karya Andrea Hirata. Teori formalisme Rusia yang menitik beratkan kajian pada alur fabula dan sujet dan kekhasan unsur-unsur kesusastraan sebuah karya sastra. Tujuan pokok dari formalisme adalah studi ilmiah tentang sastra dengan meneliti unsur-unsur kesusastraan, poetika, asosiasi, oposisi, dan sebagainya. Yang keempat, daftar pustakanya. Daftar pustaka dari artikel yang telah menganalisis novel Ayah dengan perspektif formalisme Rusia. Yang keempat, yakni daftar pustaka dari artikel yang membahas mengenai analisis novel Ayah karya Andrea Hirata. Materi yang keempat yakni mengenai struktur alur novel Ayah karya Andrea Hirata. Berikut ini merupakan salindia presentasi saya mengenai struktur alur novel Ayah karya Andrea Hirata. Yang pertama, terdapat paparan, ditunjukkan pada bagian diperkenalkan Sabari yang tengah kesepian, sedih, dan merana karena rindu pada Marlena, Marleni, kucing mereka, dan Zoro. Untuk yang kedua, terdapat konflik. Konflik muncul dimulai ketika secara kilas balik diceritakan tentang Sabari yang jatuh cinta kepada Marlena. Yang ketiga, terdapat klimaks. Klimaks dalam cerita ini muncul ketika Sabari berharap, cemas, menanti kedatangan Zoro di pelabuhan. Sementara kapal yang ditunggu tak kunjung datang. Yang keempat, terdapat lerayan. Lerayan pada cerita ini mengisahkan tentang kehidupan Sabari dan Zoro setelah mereka bertemu. Yang kelima, terdapat selesaian atau bagian yang terakhir. Bagian selesaian menceritakan kehidupan tokoh Sabari dan Marlena di akhir hayat mereka. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan alur novel ini bagus dan menarik. Namun, ada beberapa bagian alur yang terkesan dipaksakan dan tidak terkait dengan cerita. Misalnya tentang tokoh It's Me yang kehadirannya sama sekali tidak ada kaitannya dengan alur utama. Meskipun tak mengganggu jalannya cerita, penceritaan tentang It's Me justru terkesan membuat alur cerita menjadi bertele-tele. Yang kelima, terdapat analisis kebahasaan dan analisis fabula dan sujet. Analisis kebahasaan secara umum dalam novel Ayah, Andrea Hirata menggunakan ungkapan-ungkapan yang khas karena berlatar Belitung, Sumatera yang kental dengan budaya Melayu. Kalimat-kalimat yang bernuansa Melayu sangat mendukung penceritaan dalam novel tersebut. Ciri kebahasaannya terdapat 4 majas. Yang pertama, metafora. Majas ini merupakan majas yang memakai analogi atau perumpamaan terhadap dua hal yang berbeda. Yang kedua, terdapat majas personifikasi. Majas yang membandingkan antara manusia dengan benda mati, seolah-olah benda tersebut memiliki sifat layaknya manusia.
Ketiga, majas perumpamaan atau juga biasa disebut dengan majas simile. Majas simile adalah gaya bahasa kias yang menyamakan suatu hal dengan hal lain. Jenis majas simile biasanya ditandai dengan penggunaan kata bagai, seperti, seumpama, bagaikan, serupa, semisal, ibarat, dan sebagainya. Yang keempat, majas hiperbola. Majas yang menggunakan ungkapan yang berlebihan dan tidak masuk akal. Berikut ini yang terdapat dalam salindia presentasi, analisis tentang fabula dan suzet. Seperti yang terdapat pada salindia presentasi tersebut, analisis tentang fabula dan suzet. Berdasarkan analisis tentang fabula dan suzet, diketahui bahwa fabula atau bahan cerita novel Ayah adalah kisah hidup Sabari dan Marlena, serta keadaan masyarakat Belitung pada tahun 1990-an. Fabula tersebut diolah menjadi suzet yang bagus dengan menggunakan alur mundur dalam fragmen yang menarik, sehingga bagian penutup cerita cukup memberikan kejutan bagi pembaca. Ditinjau dari kebahasaan novel tersebut banyak menggunakan ungkapan, peribahasa, dan majas yang membuat cerita ini menjadi indah dan bernilai seni tinggi. Secara keseluruhan, novel ini cukup bagus dan menarik serta memiliki banyak kelebihan dibandingkan novel lainnya. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.